Halo sahabat Trigonal, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara input transaksi di IPOS 5 kalau ada penjualan lewat marketplace ya. Pembahasan ini berawal dari permintaan salah satu sahabat pengguna IPOS 5 yang ia berjualan lewat marketplace, tapi kemudian agak menemui masalah ya ketika input di pos 5 ini harus bagaimana ya, karena di sistem penjualan lewat marketplace itu si customer atau si pemesan barang itu sudah bayar lunas tapi uangnya belum masuk ke rekening kita ya kan. Jadi uang baru masuk ke rekening kita itu kalau transaksinya sudah beres, barangnya sudah sampai ke customer, tidak ada masalah, baru uangnya diteruskan ke rekening kita. Yang pertama itu ya masalah pembayaran ya. Jadi bagaimana agar transaksinya itu bukan transaksi penjualan kredit, tetapi bank kita, rekening bank kita belum bertambah dana gitu ya, masih tetap. Kemudian yang kedua adalah bagaimana juga caranya ketika pihak marketplace meneruskan dananya ke kita, itu harus diinputnya bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana jika pembeli sudah order beberapa item ya, misalnya kita jualan ada beberapa item di marketplace, si customer sudah memesan beberapa item dari kita, sudah bayar, tapi ternyata itemnya yang di tempat kita ada yang nggak ready gitu. Jadi misalnya pesan 2 barang, yang ready cuma 1 barang, kita nggak bisa memenuhi pesanan yang satunya lagi. Akhirnya kita bilang ke si customer, ini barangnya cuma 1, gimana kalau kelebihan uangnya kita balikin? Oke, si customer setuju. Nah kalau seperti itu terus inputnya gimana? Padahal nanti kan kita dapat uang dari marketplace kan penuh ya, tapi padahal sebagian uang itu kita kembalikan. Nah itu gimana kita ketika mengembalikan uang kelebihan itu ke customer, itu gimana inputnya? Kemudian problem lagi ketika kita input penjualan lewat marketplace adalah masalah pengiriman ya. Bagaimana menginput ongkos kirim ya. Jadi ketika input ongkos kirim itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah pembayaran ke ekspedisinya langsung kita bayar. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah tidak langsung kita bayar ya. Kalau kita udah langganan ke ekspedisi gitu, kita sering ngirim dalam volume yang cukup tinggi, kita boleh bayar tempo ya, mungkin seminggu sekali baru ditagihkan ke kita kayak gitu ya. Kemudian lagi problemnya bagaimana jika si pihak ekspedisi ini memberikan diskon atas tagihannya. Jadi misalnya tagihan kita seminggu 1 juta, ternyata kita dapat diskon nih 10%. Jadi nah 10% itu nanti masuknya kemana gitu, padahal utang kita 1 juta. Oke, gitu ya yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah ini ya, membuat akun di membuat akun kas marketplace. Di bagian kas dan bank itu kita bikin kode perkiraan baru, yaitu kas marketplace, atau sesuai dengan nama marketplace-nya ya, misalnya kas Bukalapak, kas Tokopedia kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat akun hutang ongkos kirim, ini untuk mewadahi ketika ongkos kirimnya tidak langsung kita bayar. Kemudian yang ketiga adalah membuat di master data ya, kita bikin sales, salah satunya adalah sales akun marketplace itu ya, dimana namanya nanti sesuai dengan marketplace yang bersangkutan salesnya ya, misalnya ada sales Bukalapak, sales Tokopedia, sales Shopee, seperti itu. Oke, kita ke langkah persiapan yang pertama, yaitu membuat akun kas marketplace ya. Kita membuatnya di menu akuntansi, daftar perkiraan, di bagian aktiva ini ada kas dan bank ya, kita tambahkan di sini akun deposit marketplace ya, deposit atau apa ya, saldo gitulah ya, saldo Bukalapak, saldo Tokopedia kayak gitu. Caranya ini klik tambah kode baru sebelah kiri bawah, kemudian masukkan kodenya, misalnya 1142
Ini saldo Bukalapak, ini dicentang kas dan bank, simpan. Oke, sudah jadi ya. Ini saldo Bukalapak. Kita bikin satu lagi 1143, namanya saldo Tokped, centang juga, simpan. Oke, sudah jadi akun saldo marketplace nya. Kemudian yang berikutnya kita bikin akun hutang ongkos kirim ya, berarti ini ada di kelompok kewajiban. Kita taruh di sini ya, tambah kode baru pakai 1141, kemudian namanya hutang ongkir, kita klik simpan. Oke ya, ini udah jadi hutang ongkir. Kemudian yang kita siapkan lagi adalah sales ya, salesnya sesuai dengan akun marketplace nya juga di master data, daftar sales, klik tambah, kita masukkan salesnya, ada Bukalapak, simpan, sama Tokped, simpan. Oke, udah siap ya akun dan salesnya. Oke, kita sekarang akan coba melakukan transaksi penjualannya ya, input transaksi dari menu penjualan, pakai yang daftar penjualan. Kita klik tambah, lalu pelanggannya sesuai dengan nama pemesan yang ada di marketplace-nya ya. Kalau di sini belum ada, berarti klik ini pencarian, lalu klik tambah. Kita masukkan namanya, misalnya begini, alamat, masukkan di sini ya. Kemudian grup pelanggannya jangan lupa ya dipilih, kemudian salesnya misalnya Bukalapak ya, kita simpan. Kita double klik di sini, udah masuk di sini pelanggannya sama salesnya. Kemudian kita masukkan barangnya, misalnya memesan 2 item ya. Kemudian di sebelah bawah kita masukkan biaya pengirimannya, misalnya 10.000. Kemudian kita klik di sebelah kiri ini ya, yang tanda kuning, biaya ditambahkan dengan total ya. Oke, kemudian kita klik yang tanda pensil ini. Nah, ini di sini kita bisa mengubah sesuai dengan kepentingan ya, artinya ongkos kirimnya ini yang kita bayarkan ke ekspedisi, kita bayarkan langsung ya dari kas, atau ditagih seminggu sekali ya, atau enggak dibayar langsung ya. Kalau dibayar langsung berarti kita biarkan dari kas kecil ya, seandainya itu memang kita bayar dari kas. Tapi kalau kita bayarnya enggak langsung ya, berarti di sini masuk ke hutang ya, hutang ongkos kirim yang sudah kita bikin tadi ya, ini hutang ongkir. Oke, nah kemudian pembayarannya di sini berarti tunai. Nah, ini di oke dulu ya, pembayarannya tunai 40.500. Nah, uang ini kan tidak kita terima langsung ya di rekening maupun di kas kita, tapi diterimanya di saldo ya, saldo Bukalapak yang tadi kita udah bikin ya, masuk ke sini. Oke, nah seperti ini, kemudian simpan ya. Nah, nanti tinggal dicetak, dikirim ya, sudah gitu ya. Nah, ketika barang sudah nyampe, nanti ketika kita menerima pembayaran dari pihak Bukalapak ya, itu kita masukkan lewat menu cash transfer ya, di akuntansi ini ada cash transfer. Kita klik tambah, kemudian dari akunnya ini saldo Tokopedia, saldo Bukalapak, transfer ke, misalnya masuk ke rekening BCA nya kita.
Nah, jumlahnya 40.500 ya. Keterangannya bisa ditambahkan, ini penarikan dari Bukalapak ya. Kita simpan. Nah, ya sekarang tinggal bagaimana cara inputnya ketika kita ditagih oleh pihak ekspedisi ya. Berarti kita mengeluarkan uang ya dari kas ya, bisa pakai akuntansi, kas keluar tambah, kemudian kita keluarkan uang dari kas, jumlah yang kita bayarkan 10.000. Kemudian untuk dana di sini yang hutang ongkir tadi ya, ini kita bayar utang ongkos kirim total 10.000. Nah, seperti ini, klik simpan. Gitu. Oke ya, kemudian selanjutnya untuk sebagian besar pengguna mungkin ini sudah cukup ya, tapi ada pengguna yang karena dia transaksinya lewat ekspedisi itu banyak banget ya, sehingga dikasih diskon oleh pihak ekspedisi ya, seperti agen. Nah, bagaimana ketika kita bayar tetapi ada diskon ya. Jadi ini simulasinya pakai yang tadi kita hapus dulu ya, karena ada diskon. Yang ini tadi kita hapus dulu. Nah, kalau ada diskon maka lebih enaknya kita inputnya lewat daftar jurnal ya. Kita klik tambah, kemudian di sini hutang ongkir ya, hutang ongkir masuk di debit 10.000. Kemudian dari kas ya, keluar dari kas karena ada diskon, misalnya diskonnya 1.000 ya, 10%, masuk maaf, ini 9.000 ya bayarnya. Nah, kemudian yang 1.000 itu berarti kan pendapatan ya, pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa masuk ke pendapatan lain juga boleh ya, atau pendapatan jasa, atau bisa juga dibuatkan akun tersendiri ya, pendapatan diskon ongkos kirim kayak gitu bisa juga ya. Tapi ini dalam contoh ini saya pakai pendapatan lain dulu aja ya. Nah, ini 1.000. Nah, klik simpan. Oke, kita juga akan peragakan di sini bagaimana jika pesanan barang yang dipesan oleh si customer ternyata kita tidak ready semua ya, dan terpaksa kita harus merefund atau mengembalikan sebagian dana yang sudah ditransfer oleh si customer ke pihak marketplace ya. Caranya begini, kita dari penjualan ini kita tambah, kemudian pelanggan kita pilih misalnya gini, salesnya misalnya Tokped, kemudian kita masukkan barang yang dipesan oleh si customer, ini 1, kemudian misalnya dia sebenarnya pesan 2 barang ya, misalnya sama ini kan barangnya kosong ya, barangnya kosong tapi dia pesan. Nah, kita nggak bisa jualan karena barangnya kosong, sehingga kita harus merefund sejumlah dana, yaitu tadi 18.500 ya. Caranya ini penjualannya tetap kita input sebagaimana biasanya, hanya 1 item yang ada. Kemudian pembayarannya ditambah ongkos kirim dulu ya, misalnya 10.000. Kemudian di sini oke, misalnya ini bayar tunai lah ya dari kas kecil. Oke, di sini totalnya 90.000. Nah, 90.000 ini sebagaimana yang lalu, ini kita masukkan ke saldo marketplace ya, dalam hal ini Tokopedia. Oke, kemudian disimpan. Oke, lalu dikirim seperti biasa. Nah, lalu uang 18.500 yang
nantinya akan kita terima dari Tokopedia itu, yang itu harus kita keluarkan dulu ya untuk refund ke si customer. Begitu kita inputnya dari ini akuntansi, kas keluar tambah keluar ya, ini tergantung ya kita kirimnya dari bank atau dari kas ya untuk dikembalikan ke customer. Itu mungkin karena uangnya kecil, kita ambilkan dari kas, diselipkan di dalam paketnya misalnya ya, dari kas kecil kita selipkan uang 18.500 ini ini misalnya, kemudian kode akunnya di sini saldo Tokped ya. Nah di sini masukkan 18.500 ya, seperti ini. Oke, nanti ketika pencairan seperti biasa langsung dari saldo Tokped ke BCA kita seperti tutorial yang sudah. Oke, demikian tadi sahabat Trigonal semuanya, video mengenai seluk-beluk transaksi lewat marketplace ya. Buat sahabat yang ingin dibuatkan video tutorial mengenai kasusnya, bisa di posting di bagian komentar dan insya Allah kita akan berusaha untuk membuat video tutorialnya. Oke, sampai sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami yang lain.